Pernah nggak lu dipuji-puji di depan orang banyak sebagai anak yang mandiri dan nggak pernah ngerepotin? Lu merasa bangga dengan pujian itu atau malah merasa hampa? Coba jujur, lu beneran mandiri karena pilihan atau sebenarnya takut setengah mati bakal ditolak dan dikecewain kalau minta tolong? Bisa jadi, kemandirian yang berlebihan itu adalah bentuk respons dari trauma masa kecil yang sering diabaikan secara emosional atau istilah psikologinya childhood emotional neglect. Sini gua kasih tahu 7 tandanya pas udah gede. 7. Pantang banget ngerepotin orang. Pernah nggak pas kecil lo lagi sakit atau butuh sesuatu, tapi pas mau ngomong, lo ngeliat orang tua lo lagi kelihatan stres dan sibuk kerja. Akhirnya, otak kecil lo langsung mikir, aku nggak boleh nambah beban mama papa. Dampaknya pas udah gede, mau laptop rusak, motor mogok, atau lagi krisis keuangan sekalipun, lo bakal pantang banget buat minta tolong. Lo memilih kesusahan sendiri dibanding harus bebanin orang lain. 6. Sindrom gak apa-apa dan ya udah. Di Indonesia, kalau anak nangis, respon yang sering didapat adalah gitu aja nangis, cengeng. Atau udah jangan nangis, malu dilihat tetangga. Tanpa sadar, emosi lu langsung dibungkam pas dewasa kalau ditanya pasangan atau sobat karib, lu kenapa cemberut? Jawaban lu otomatis, gak apa-apa. Lu bukannya sombong atau gak menganggap mereka, tapi lu beneran bingung dan gak tahu cara mendeskripsikan emosi negatif yang lagi lu rasain. Refleks bikin naskah pembelaan. Orang yang mengalami emotional neglect terbiasa tumbuh di rumah yang pendapatnya jarang didengar atau dianggap remeh. Alhasil, pas gede, lu punya kecemasan kalau orang lain gak bakal percaya sama lu. Contohnya, cuma gara-gara mau izin telat datang rapat atau nggak masuk kuliah karena sakit, lu bakal ngetik chat WA sepanjang 3 paragraf, lengkap dengan kronologi medis yang detail banget. Lu merasa harus punya alasan yang super logis hanya untuk membela pilihan pribadi lu. 4. Refleks gampang minta maaf. Pernah nggak lu lagi jalan di minimarket, terus ada orang lain yang jalannya mundur dan nabrak lu, tapi justru lu yang refleks bilang, maaf. Kebiasaan ini muncul karena sejak kecil, lu sering merasa bahwa kehadiran atau kebutuhan lu adalah sebuah gangguan bagi orang di sekitar. Akibatnya, lu merasa bertanggung jawab atas ketidaknyamanan orang lain. Jadi bunglon yang terlalu ikut arus. Anak yang mengalami emotional neglect harus pintar membaca vibes atau suasana rumah sebelum berani meminta sesuatu. Lu harus tahu kapan ibu lagi sensi atau kapan ayah lagi capek. Kemampuan survival ini ke bawah sampai gede. Lu jadi orang yang jago banget adaptasi di berbagai circle. Lu bisa jadi anak alim di circle A dan bisa jadi anak motor di circle B. Tapi pas sendirian di kamar, lu langsung kena krisis identitas. Sebenarnya diri gue yang asli itu yang mana? Selalu merasa kurang bersyukur. Saat kecil, ketika cerita kalau lu capek belajar atau sedih karena suatu hal, tanggapan yang diterima justru, kamu itu kurang bersyukur. Lihat tuh orang lain. Emosi lu gak pernah divalidasi, melainkan langsung dikesampingkan. Pas dewasa, lu gampang merasa bersalah setiap kali dapat pencapaian atau mau self-reward. Pas mau beli barang bagus pakai duit sendiri pun, lu bakal mikir 2 kali. Aku udah pantas belum ya menikmati ini? 1. Prinsip asalkan orang lain senang. Ditanya mau makan apa, terserah. Ditanya mau nonton apa, ikut aja. Ini bukan karena lu orangnya fleksibel atau santai, tapi karena sejak kecil, setiap kali lu mengekspresikan keinginan yang berbeda, respon rumah selalu dingin atau nggak dipedulikan. Akhirnya, lu memilih mengorbankan keinginan sendiri demi menjaga kedamaian semu. Itulah 7 tanda kalau seseorang pernah mengalami childhood emotional neglect. Uniknya, kondisi ini sering terjadi di keluarga yang secara ekonomi itu mapan loh. Makan cukup, sekolah lancar, fasilitas terpenuhi, tapi suhu rumahnya dingin. Gak ada pelukan hangat, gak ada obrolan deep, ataupun pertanyaan tulus kayak, hari ini kamu seneng gak di sekolah? Atau ada yang bikin kamu sedih gak hari ini? Tapi ingat, pembahasan ini bukan buat bikin kita menyalahkan orang tua ya. Karena bisa jadi orang tua kita dulu juga merupakan korban dari kakek nenek kita yang gak tahu cara mengolah emosi. Justru, lewat kesadaran ini, kita harus jadi sosok yang memutus rantai trauma tersebut, agar generasi kita selanjutnya bisa tumbuh dengan emosi yang lebih sehat. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar poin nomor berapa yang paling lu banget. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share video ini ke teman-teman kalian ya.